Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobor. Seperti biasa di sini ada Bro Ayung mau berbagi ceritanya, dan hari ini mungkin agak sedikit beda dengan hari-hari sebelumnya. Betul Kalau sekali. biasanya itu kita ngeteknya siang hari, ini kebetulan dapat jatahnya tuh malam hari gitu. Dan ini nggak tahu mungkin udah jam 11 malam atau jam berapa gitu. Kayaknya sih iya. Kisaran segitulah. Ini kebawa di itu ya, dulu ya pas awal-awal sama pas ini ya, pas puasa kemarin ya, kita tuh ngeteknya malam gitu. Ya, langsung aja waktu dan tempat dipersilakan buat Bro Ayung yang mau berbagi ceritanya kali ini. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Aku tanya pak kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali jumpa dengan kami berdua ya Mas Bi. Betul. Ada Mas Biru, ada aku yang niatnya mau nge-share cerita yang horor-horor ya Bi ya. Semoga bisa horor malam ini Iya, ya Bi. betul karena ini malam harusnya lebih horor sih. Alhamdulillah di luar juga ada kawan-kawan banyak. Ada kawan-kawan dari Nilu, ada kawan-kawan yang lainnya juga pada datang ke sini, alhamdulillah. Iya, baik. Ini langsung aja cerita. Aku coba bawain sebuah kisah ya. Kisahnya Mas Gunadi, Bi. Gunadi ya. Iya, namanya Mas Gunadi, itu pria kelahiran Pemalang. Itu Tanggal lahirnya berapa, tahunnya berapa? ya ini mau tak sebutin. Oh Bi. iya. Umurnya itu kisaran 40-an lebih. Ya itu susah tanggal lahirnya, nggak ada berarti. Ya, susah ya Bi ya. Susah. Harusnya tepat ya Tepat kan. aja, ngarang aja 5 April 40 ya. 40-an. 40-an berarti 80-an sekitar ya. Begitu, oke. Nah dia itu kelahiran pria kelahiran Pemalang Bi itu ya. Terus tapi ya namanya manusia ya, dia lahir dilalai. Waktu dia dilahirkan ibunya itu meninggal. Innalillahi wa Ibunya meninggal, dia punya kakak itu banyak. Berarti kan anak bodoh termasuknya. Akhirnya karena penimbangan satu dua hal, dia itu diasuh oleh pamannya. Namanya Kuriman. Kuriman itu menikahi seorang gadis, seorang perempuan asal Tegal Kulon. Namanya Soleha. Nah mereka itu setelah 10 tahun berumah tangga nggak punya anak. Akhirnya Gunadi dirawat oleh mereka, begitu loh. Nah seperti layaknya orang-orang yang memang merindukan seorang anak, dan memang seharusnya seperti itu ya. Gunadi pun dididik, diasuh benar-benar dengan penuh kasih sayang oleh Kuriman dan tadi Soleha. Nah ini tahun ini itu kisahnya tahun sekitar 89 mau 90, tahun 89-an. Jadi di mana di daerah tersebut, di desanya Soleha tadi, di tahun tersebut itu belum berlistrik Bi. Tahun berapa, sorry? 89. Tahun 89-an Bi pokoknya. Oh. Ini berarti masih muda ceritanya. Masih kecil. Oh ya, masih kecil ya. Jadi dia masih kecil. Gunadi itu dirawat baik-baik. Kuriman juga, meskipun ya dia ini kan punya rumah sendiri, meskipun bukan rumah permanen ya, semi permanen, tapi bukan dikatakan juga dia orang nggak mampu, bukan. Rumah nggak permanen berarti rumahnya bisa bongkar pasang. Semi permanen, bisa dibongkar pasang. Kadang dipindah-pindahin kemana-mana. Iya, enak ya. Iya, maksudnya nggak tembok semua begitu loh. Gitu. Iya. Biar keren aja Bi ngomong emang begitu. di acara Ngobor gue tuh bego banget pokoknya. Iya. Nah itu bukan berarti Pak Kuriman itu orang susah. Dia juga nyatanya punya kebun kelapa, punya unggas juga banyak, ada kambing juga, ada garapan sawah cukup luas begitu. Bisa ya. jadi Pak Kuriman itu sebenarnya pria berselera, pria punya selera. Pria punya selera, memilih kehidupan yang semacam itu. Seleranya emang seperti itu. Jadi ngomong sama Gunadi, pas dia udah bisa diajak ngomong, gede lah sekitar 7 tahunan apa 6 tahun. Emang 5 tahun nggak bisa diajak ngomong? Bisa, tapi masih AAUO Iya, mungkin. Dulu kan nggak secanggih sekarang, belum ladak lah. Akhirnya kamu itu pokoknya semuanya bapak sama ibu buat kamu. Apa aja ya, yang penting kamu belajar yang rajin, kamu sekolah biar tinggi sana nyampe itu loh, yang bawa nyupirin pesawat kayak gitu. Hebat ya orang dulu kalau mau tinggi itu sekolah gitu. Kalau orang sekarang tuh main basket, olahraga atau apa, berenang gitu, Iya. biar bisa tinggi. Kalau dulu memang sekolah itu supir pesawat, pilot Pak. Iya pilot. Iya jadi pilot, biar jadi pilot. Iya Pak, makanya kamu
bapak itu bebas, kamu yang penting makan banyak, nanti kalau nggak bakalan tak larang-larang, yang penting pagi sekolah, nanti pulang sekolah ganti baju, makan main, kalau waya beduk pulang, sholat duhur, nanti habis itu tiduran atau apa, nanti sore jangan lupa ngaji kayak gitu. Jadi dia itu yang penting, nih aku seneng banget dapat bocah ini dilalai. Ya Kuriman memang yang ganteng juga Bi, sama kayak ini kakaknya yang meninggal itu kan nama perkakak perempuannya ya. Jadi apa sih Gunadi itu termasuk bocah yang ganteng, nama lingkungan itu disayang banget, sering digendang-gendong begitu loh Bi. Padahal sekecil usia 5 tahun, 6 tahun waktu itu pun sering diajak kemana-mana sama tetangga-tetangga. Ini anaknya Pak Kuriman, mereka juga nggak ada yang bocorin kalau itu anak pungut, anak ini gitu ya, anak sambung. Nggak seperti itu. Nah di zaman itu kan tentu permainan segala kesenangan anak-anak itu semua ada di outdoor, di luar ya, nggak permainan waktu itu. Ada main slodor, gelatik, wayangan, karet, segala macam, jintot, yeye, itu kan masih semua di luar ini kan. Mainan yang berbau elektronik biasanya itu cuman lebaran doang. Cuman lebaran, itu pun nggak begitu digemari. Karena yang harus beli soalnya. Iya, soalnya harus beli. Iya, harus beli. Dan mereka itu ada etika di mana mereka hanya nonton aja, takut nanti rusak begitu kalau minjem. Padahal dikasih pinjem, tapi mereka nggak mau, takut rusak gitu. Padahal yang nggak mahal-mahal banget ya. Nah ini ya untuk ukuran orang dulu mahal. Mahal iya. Jadi apa namanya, semua permainan kan itu ada di luar. Dan orang-orang dulu waktu itu Gunadi mungkin di tempatku juga sama, nggak ada batasan umur. Artinya kalau di zaman dulu itu umur 15 sampai 19 tahun, 18 masih main bareng sama anak kecil. Betul banget. Nggak dikotak-kotakin kayak sekarang, kecil sama kecil. Dulu enggak. Ya kan, siapa yang bareng ingin main gundu, main kelereng juga. Iya. Dari yang bocah sampai yang aki-aki juga bisa ikut main. nyampur bareng begitu kan. Dan memang kalau anak-anak kecil juga tahu diri. Misalnya ada permainan yang memang ini harus susah terus jauh, dia paling nggak ngikut, nyadar diri, paling yang ngerengeng, aku melu yuk, aduh aja melu, kok angel, pasti dia nurut begitu kan. Nah semua permainan itu Gunadi ikut merasakan, orang tuanya juga nggak ngelarang. Kalau main becek-becekan, main di sawah itu lumrah Bi, tapi tolong udah diwanti-wanti jangan main yang namanya main umpet-umpet madu beton. Itu Gunadi nggak bisa menjelaskan sebenarnya waktu itu umpet-umpet madu itu maknanya apa, artinya apa, tapi permainannya tahu karena dia beberapa kali ikut pun sebagai kayak bawang puk gitu loh, pupuk bawang, ikut digendong-gendong kemana-mana gitu. Pemanis aja lah di sini. Iya, Ya. jadi permainan umpet-umpet madu beton itu mirip sekali seperti petak umpet. Dibagi 2 tim. Biasanya itu nggak satu RT, dua kampung begitu deh ya. 2 RT mungkin nanti dibagi 2 tim. Itu pesertanya nyampe sekitar 20 sampai 25 orang. Per timnya. Per timnya. Itu campur dari kecil sampai gede begitu Big ya. group berarti ya. Iya, dan mereka itu apa ya, kata Gunadi yang seneng, ya dibilang seneng ya seneng banget. Karena apa? Aku itu dimanja-manjain sama yang gede-gede, digendong-gendong, dipangku-pangku sama itu mbak-mbak yang umurnya udah gede-gede. Seneng kalau ngumpet gembul disikap-sikap. Ya aku sih belum mengerti yang namanya nafsu, tapi seneng anget pating serendol katanya kayak gitu, Bi. Wangi. Iya, katanya empuk-empuk begitulah ya. Wangi bedak ya. Nah, kayak gitu. Nah, apa namanya, tadi permainan ini laki perempuan ikut semua boleh kayak gitu, nggak harus orang laki gitu kan. Bagi 2 tim, nanti satu timnya yang lagi juga jumlahnya sama segitu rata gitu ya. Dan ngumpetnya yang bikin ini kan tadi senangnya aku bareng-bareng rame terus dimanjain karena aku paling kecil, paling ada yang lain itu siapa namanya Wahono juga kecil, tapi aku lebih disenengin, makanya aku sering dipangku-pangku sama yang gede ngumpet gembel begini kan ya. Tapi kalau yang menegangkannya, ngumpetnya itu nggak kayak ngumpet-ngumpetan model-model sekarang Mas Ayung. Jadi ngumpetnya itu yang penting jangan keluar kampung, tapi itu bisa sampai ke sudut-sudut desa. Biasanya itu nyampe ke apa bekas galian bata, di makam begitu, Bi. Ngumpetnya di rumah kosong seperti itu. Iya. Menjelajah benar-benar. Dan itu malam hari. Mereka itu karena memang sering dilarang, karena dulu-dulunya kan sering ada bocah kesurupan,
Ada yang Apa namanya, madu apa tadi? umpet-umpet madu beton. Tempat madu beton. Ya, itu namanya seperti itu, Pi. Nah, ini sempat dilarang keras sama orang tua, tapi yang namanya larangan bagi anak-anak kan itu harus tetap dilakukan. Ini setelah vakum berapa lama, akhirnya permainan itu pun akhirnya dimainkan lagi oleh mereka. Tapi ya omong per omong dari wayah sore begitu loh, diam-diam dari orang tua. Mereka ngumpulnya dekat kelurahan, ada lapangan seperti itu, Pi. Jadi Mas, bisa dibayangin waktu itu loh, tempat kampung saya itu udah sepi, rumah jarang-jarang, nggak ada lampu, gimana sih ya? Itu seremnya udah kayak apa? Jangankan wayah ngumpetnya begitu ya, dagdik dagduk nanti ketahuan sama tim lawan, dagdik dagduk kalau ada setan di situ. Itu di lokasi, lah saat jalannya aja udah serimpungan katanya. Jadi mereka itu nggak ada orang yang mau namanya anak-anak pemberani, nggak ada. Beraninya karena banyak kayak gitu, Pi. Jadi karena jalanan kayak gitu, jalanan kampung jeglak-jegluk itu nggak rata, di sana sini serem, harus melewati tempat ini yang katanya kemunculan ini kemunculan itu. Mereka itu berebut di barisan tengah semua. Selalu seperti itu, nggak yang gede yang kecil, pengennya yang di tengah. Senggol-senggolan ini yang sering bikin saya dulu tuh nangis katanya, karena paling kecil, nggak bisa nembus barisan tengah. Itu kadang-kadang saya nangis, nanti yang lain paido-paidonan kalau udah nangis begitu. Si Gun nangis ngomong kayak gitu kan. Gun aja nangis, Gun. Paido-paidonan tuh nyalain. Gun aja nangis. Wedi. Si Gunnya ngomong kayak gitu karena takut di luar sendirian, di barisan luar gitu. Jangan nangis, nanti konangan, nanti ketahuan tim musuh begitu, Pi. Ya wis paling digendong sama yang gede begitu. Ntar diem. Iya, seneng nanti kayak gitu, Pi. Nah, itu terakhir itu kami itu main umpet-umpet madu beton. Bingung, karena memang yang dulu-dulu tempat kayak di bekas galian yang buat bata terlalu mudah ditemukan. Rumah tua itu pasti udah bisa ditebak di mana ya. Akhirnya ada yang ngusulin berapa makam gede. Itu ada makam namanya makam Jagalan. Makamnya itu kecil tapi katanya singit, serem banget begitu loh. Ini pasti bakalan lama ketemu, juga bakalan lama di situ, nggak langsung ketemu, prosesnya lama begitu ya. Akhirnya mereka sepakat sambil jalan. Itu mulainya jam berapa, Bro? Mulainya jam-jam sore sebenarnya. Mungkin masih jam 7-an kayak gitu lah. Jam 7, jam 8 ya, pas isya lah seperti itu. Orang mereka banyakan turun dari musola langsung dari masjid, dari musola. Pakai sarung gitu ya. Iya. Orang itu aja katanya Gunadi diajak sama Waryono, sama sampingnya itu 15 tahun. Itu ngomongnya mau diajak kemana, no? Katanya begitu. Nonton TV, Pak Muliman. Nonton TV gone siapa? Gone Lurae katanya, tempatnya Lurae. Jangan lupa pulangnya jangan malam-malam, besok sekolah katanya begitu. Iya, itu ngomongnya mau ini nonton TV. TV enggak ada. Ada tempat Pak Lurah itu pakai ini kan aki. Gitu katanya. Akhirnya kan orang tua ngizinin, Orang nggak ngerti, kalau ngerti mau acara kayak gitu nggak bakalan boleh. Itu sama, semua juga pada bohong mungkin ya. Akhirnya kami akhirnya, karena aku kan suwitan dulu, perwakilan ketua timnya suwitan, kita yang jadi jatah yang ngumpet. Ya orang teman-teman dulu itu, kalau anak sekarang mereka pada ngumpet, kita mainan HP kalau pulang masing-masing ya. Kalau tanggung jawabnya itu buat nyari nyampe jam 11 kadang-kadang itu baru bubar. Mau diomelin nggak masalah, yang penting tanggung jawab harus ketemu seperti itu. Malu kalau pulang. Malu pulang, dan ini pantang pulang kalau belum ketemu yang ngumpet kayak gitu katanya. Nah, ini yang terakhir itu aku itu jalan kan pada ribut ya, sempat aku habis nangis kata si Gunadi tadi. Terus aku yang namanya kecil manut-manut aja, tapi yang gede-gede itu pada tukar, pada rudu lah, pada ribut, beda pendapat, ada yang minta di sini, itu akhirnya bulat katanya ke makam Jagalan. Katanya konon makam Jagalan dulu itu pernah ada kasus penjagalan, pembantaian di situ. Akhirnya wis serem banget, aku malah sambil bayangin aku udah nangis duluan.
Gun aja nangis so Gun. Aja dengkono, kok setannya akeh, nanti setannya banyak. Kalau setannya banyak, nanti nggak ketemu-ketemu. Kita menang, iya nanti kita menang. Katanya kayak dilirih-lirih begitu, akhirnya mau ke sana. Itu ngumpetlah mereka di sana, nyari tempat katanya susah banget. Itu banyak kan, karena mungkin makam udah lama dan nggak ada orang dimakamin lagi di situ ya. Ini apa, Kamboja-Kambojanya gede-gede banget, ada pohonnya itu. Ditutupin sama apa, dapuran pring bambu yang udah bener-bener nangkap begini. Mana atis, katanya dingin, habis hujan begitu kan. Ya belepetan kayak gitu. Jadi ada, ini kita ngumpetnya di mana? Itu dekatnya keranda, katanya terlalu gampang ditemukan, katanya kayak gitu. Itu ada kayak posko. Mungkin bangunan yang dulunya pernah buat naruh keranda atau naruh apa, di belakangnya itu ada ancur-ancuran ini loh, kayak bata-bata dulu, puing bata. Itu ngumpetnya di belakang itu, belakangnya lagi sungai. Itu ngumpet di situ. Mas, kalau sekarang pakai logika, ngapain gitu loh, pakai langsung gembel di situ baru. Nanti aja kalau orangnya udah deket ya. Orang dulu itu, datang ke situ langsung ambil posisi masing-masing. Jadi gini ya, dikasih jarak ya antara yang nyari sama yang ngumpet itu. Iya. Dikasih jarak dikasih ya. Jarak. Dihitung pokoknya ini bangsa-bangsa, kalau dulu itu 15 menit atau setengah jam kayak gitu. Kalau makanya tadi Gunadi nggak boleh nangis. Kalau nangis siapa tahu mereka pada nyarinya lari gitu kan. Nah ini apa, langsung datang ke situ. Kalau sekarang kan mendingan nyantai aja, kalau udah deket baru ngumpet. Apa ngapain, kayak kalau dulu enggak langsung ngumpul begitu. Aku karena kecil wis nyereg-nyereg ning tengah katanya, yang penting dapat di tengah. Itu senengnya apa, empuk. Karena dipeluk-peluk sama yang cewek-cewek loh. 16 tahun 15 tahun kan udah mendingan. Wah, kamu udah ngerti nafsu ya Gun? Nafsu sih enggak, tapi seneng aja, bel-bel katanya gitu Vi. Nah ini yang gede-gede nanti di luar begitu yang ngumpul, itu kayak bentuk kayak apa ya namanya, obat nyamuk muter begitu. Itu nggak ada suara sama sekali, padahal kayaknya orang masih lama. Kalau sekarang mendingan nongol dulu kayak ngapain gitu. Kalau dulu dekem begitu nanti kalau ada yang iseng, karena setannya primen, kalau ada setan gimana, ntar ada yang ketakutan lagi, serug-serugan lagi. Serunya di situ katanya, bukan masalah si ini nyari nanti ketemu. Nah begitu juga yang nyari, katanya yang nyari itu sering apa namanya ya, yang ngumpet tadi nggak lewat jalan umum, karena nanti ketemu sama warga nanti ditanyain sama yang nyari, ketemu sana gitu. Jadi lewatnya sereg-seregan Makanya kan ada yang terakhir itu, satu karena kesurupan, duanya karena kegigit ular. Kayak gitu loh. Yang nyari juga sama. Kalau nyari sih jalan umum begitu ya, nanya-nanya. Kadang-kadang juga ketemu sama orang ronda sengaja dikerjain. Itu ke musola sana, padahal ke sana kayak gitu. Itu makanya lama. Nah ini apa ya, aku ngalamin kejadian yang memang tadinya sih pernah kawan-kawan itu ngalamin kayak gitu, temanku nyampe kesurupan, tapi aku ikut, aku nggak ngeliat apa-apa. Loh ini aku ngalamin sendiri Mas, katanya. Loh kamu ngalamin apa? Waktu itu kan ngumpet di tadi makam jagalan. Itu anehnya biasanya mereka itu kemeresak, jadi saling godain satu sama lain loh. Nggak ada monyetnya Mas, monyet primen. Maksudnya mereka dapat gede-gede tapi nggak ada yang nama cinta monyet, adanya main gitu loh adanya main, bener-bener main, nggak ada cinta-cintaan kayak gitu loh. Tapi biasanya kan goda-godain, itu ada setan, ada cacing digini. Cacing dulu kan gampang ditakut-takutin begitu di malam segelap itu loh, nggak ada yang bawa penerangan sama sekali. Tapi malam itu mereka mungkin kayaknya takut masing-masing, nggak ada yang ngomong blas katanya. Pada diem gitu ya. Yang ini malahan aku sendiri yang kayak ada ngeriang gitu. Yuk, Daning meneng yuk katanya. Dari kok diem aja, kok diem malah aja. Itu bikin serem ya. Iya, itu cuman suara jangkrik sama cenggerek gitu, krek-krek gitu. Itu udah serem banget. Nah ini pada dekem, pada takut atau gimana, sesekali yang gede-gede gitu nongol begitu, tapi lama-lama itu pada dekem kayak gitu semua. Itu baru ngumpet sekitar ya masih sore ya, aku aja di situ perasaan kalau sekarang hitungannya aku udah ngerti waktu, paling setengah jam di situ Itu perasaan udah lama banget, mereka tuh diem semua, bahkan banyak yang aku pengen pipis, ada yang ngomong kayak gitu, wis menang, jangan kemana-mana nanti ketahuan, katanya seperti itu. Tapi ini lebih kayak kena pressure hawanya situ kayak gitu loh. Nah itu lebih tegang lagi pas ada suara rame-rame suara rame reg-regan gitu, kayak ada yang datang.
wis konangan, wis hancur ini konangan pasti. Ini pasti ketahuan, berarti kita kalah, kita yang nanti nyari. Itu perasaan mereka seperti itu. Mereka itu ngumpet, ngumpul, sama sekali nggak ada yang mukanya itu nongol ke atas. Jadi ngumpet di balik bata. Balik bata. Jadi kalau misalnya kayak gini, malu banget gimana sih, Bi? Jadi mendingan nutupin itu semua. Nah, orang namanya aku kecil curiga, maksudnya ini sebenarnya benar-benar mau ketemu apa, mau ditemuin apa enggak sih kayak gitu kan? Mau di ini? Iya. Tanggung bro, ayo. Lanjut lagi, gimana tadi? Ya, jadi malah penasaran gitu kan. Ini udah jelas-jelas mau ketahuan ini kan ya. Dia kan bagian paling tengah. Tadinya kan dodok begitu ya, dipeluk sama ayah. Itu dia malah berdiri, ditarik lagi. Kuning seleb disuruh kayak gitu. Aku tetap banggil, aku tetap berdiri begitu, tengok-tengok. Itu ya Allah, ternyata tak pikir itu ya gerombolannya orang yang nyari itu, ya, yang tugasnya nyari. Tahu-taunya itu di sisi makam ada jalanan gitu ya, jalanan di depan makam kan ada gerbang koyo dari getek bambu begitu. Mereka itu rombong-rombong masuk, tapi nggak kemari, nggak tempatnya dia, nggak apa. Tapi kelihatannya nggak nyari begitu loh. Mereka memang lagi jalan rombong-rombong, tapi modelnya aneh-aneh banget katanya. Jadi nggak kelihatan, namanya gelap begitu ya. Cuman siluet, itu ada yang jalannya tikluk-tikluk, ada yang nunduk, ada yang kasar-kasar orang genah katanya lah. Tapi aku nggak ngerti kalau itu mungkin setan atau bangsa kayak gitu. Itu si Gunadi nggak ngerti. Ini akhirnya itu kok siapa ya? Yuk enggal konangan, dia ngomongnya kayak gitu kan, sering ngomongnya sama Yayu yang biasa gendong dia kan, gun menang kayak gitu. Memang mereka katanya dengar semua langkahnya, kadang-kadang kan nabrak apa ya, daun-daun kering atau apa kakinya kesak-sak kayak gitu, terus ada suara gerbeng kayak gitu. Tahu-taunya itu mereka cuma lewat doang. Itu berarti si Gunadi itu ngeliatnya kayak cuma kayak siluet doang. Kayak siluet dan jauh, dan itu di tengah makam itu ada jalan setapak begitu loh. Itu arahnya ke kali sana pol. Kok ke kali ya? Kalau anak-anak kok jalannya pada kayak gitu? Dia mikir ini, tapi yang lain tetap diem, Bi. Katanya takut ketahuan, lagi nguleti, kayaknya kayak gitu. Nah, pas itu hilang, lama-lama ada rombongan lagi yang kedua. Itu jaraknya paling sekitar 5 menitan. Yang aku lihat sih memang rombongannya itu teman-teman yang nyari. Yuk ketahuan, yuk. Aku berisik sendiri, yuk ketahuan. Gun, menang Gun. Jangan berisik. Kalau kamu berisik nanti malah kesini. Itu memang bener rombongannya mereka, tim lawan begitu ya. Tim lawan, tapi kok mereka ngelihat semua ke arahnya Gunadi, ke arah gembel-gembel bocah tadi ya. Memang kalingan bata, tapi kan dia ngelihat begini. Kayak ngeliatin Gunadi begitu, modelnya mirip-mirip walaupun gelap begitu ya, tapi memang bocah-bocah kecil. Itu mereka nggak ada yang mendekat, ngadepnya ke sini semua, nggak ada yang mendekat Mas Ayung. Lah, terus kamunya gimana? Aku malah curiga. Ini kan udah ketahuan ya, kenapa nggak ada yang kemarin? Itu tahu-taunya ada satu yang nyamperin. Terus apa? Belis kayak jangan-jangan saya tahu. Tuh Mas Jawawi siapa? Jawawi anak kecil juga, rombongannya mereka. Itu aku digandeng sama itu. Tapi yang aneh begini ya, aku kan di tengah-tengah. Terus Jawawi nggak ngomong apa-apa katanya. Dia kecil, ya agak gede setahun sama si Gunadi gitu ya. Gunadi saat itu 7 apa 6 tahun begitu, Bi. Jadi dia cuma ngulurin tangan begini, Bi. Kayak seolah-olah sini Gun gitu. Melu. Iya, seakan melu. Itu tahu-tahu dia ngerasanya udah keluar dari lingkaran Bi, Gunadi. Terus digandeng sama si Jawawi tadi. Itu ikut rombongan mereka, Bi. Jadi si Jawawi itu nggak ngomong apa-apa, udah diem, cuman diem gandeng si Gunadi tadi masuk ke rombongan tadi. Kamu ngeliat muka-mukanya mereka emang tim lawan, nggak tahu, tapi kayaknya ya itu rombongan itu. Aku nggak ngerti, itu ngerti pas dijemput sama rombongan yang lain begitu. Jadi ceritanya rombongan ini, Bi, yang nyari semuanya gitu ya, yang nyari itu musuhnya setelah beberapa muter-muter di pojok-pojok desa gitu nggak ketemu, mungkin di makam jagalan begitu kan, akhirnya ketemu. Nah mereka setelah ketemu kan udah jatuhnya malam, nggak bisa gantian, harus pulang kan, waktunya pulang, tapi mereka kehilangan Gunadi. Jadi loh si Gundi lah si Gundi nang kene
Narti itu kan yang biasa ngeleng-ngeleng namanya Narti. Lah mau ana nang kene, tadi ada di sini itu mereka akhirnya ribut nyariin Gunadi Bi. Akhirnya mereka satu dua tim itu bareng gabung nyariin Gunadi. Itu di lokasi makam Jagalan itu nggak ada sama sekali, ke makam lain, ke Lian Bata, ke rumah tua nggak ada. Ketemunya itu di dekat pintu air katanya Bi. Jadi ketemunya dekat pintu air, dia itu lagi diem anteng. Oh sebelum itu mereka itu nemuin seorang anak kecil dari belakang itu mirip banget sama Gunadi, lagi jalan sendirian. Tapi mereka cuman perwakilan. Siapa yang agak berani begitu, itu yang gede-gede itu nyamperin. Jadi nyamperin katanya itu dari belakang bajunya kayak Gunadi mirip semuanya kayak gitu. Pas ditepuk begini, Gun balik, kenapa di sini? Kok di sini gitu, nengok katanya motornya gede-gede banget begitu, mukanya hitam semua, itu langsung lari, setan. Ya yang lain walaupun nggak lihat ya lari semua Bi. Tapi kayak orang dulu tuh anak-anak ada tanggung jawab loh, lari tapi nahan. Ya aku masih ada tanggung jawab. Gitu ya. Akhirnya ngumpul lagi, yuk ngumpulin keberanian nyari Gunadi. Itu ketemunya di dekat pintu air, lagi megangin akarnya beringin gitu, yang juntai begitu. Akhirnya kan Gun, ya Gunadi siapa duduk, kok setan maning, entah setan lagi kayak tadi gitu kan. Akhirnya pas dicolek itu benar-benar Gunadi. Gun, kamu lagi ngapain? Orang Jawawi katanya, ini Jawawi, kata ini Jawawi, padahal bukan, ini akar beringin. Dia megangin akar beringin, ngertinya itu tangannya Jawawi. Pas dia balik badan katanya langsung plek pingsan Bi. Nah saat pingsan itu dia di sananya, katanya di alam sananya itu lagi bareng rombongan itu. Rombongan itu bukan orang, memedi yang gak kena semuanya. Pokoknya saya ikut di tengah-tengahnya mereka, rombongannya Jawawi X ya. Itu rombongannya itu, tapi nggak ada yang ngecap ngomong. Pokoknya mereka nggak tahu kemana, pokoknya jalan terus. Aku ikut jalan terus, tapi sekelan gandengan sama Jawawi kayak gitu. Itu pas bangun ternyata udah di rumah, pingsan udah di rumah dan pokoknya. Si Jawawinya ada di situ. Jawawinya ada. Dudu aku gitu ya. Kan udah kon kayak gitu, dudunya bukan aku kayak gitu. Setelah cerita semuanya kan, akhirnya kan tadi untuk kedua kalinya permanen itu memang dilarang benar-benar. Setelah ada insiden itu, yang kemarin aja fatal, ada kesurupan sama kegigit ular. Ular kobra, dipuing-puing sih, tapi kan namanya orang dulu ada yang batu cula itu buat nyedot ya, nggak lari ke dokter, amanah seperti itu. Ini ada kejadian lagi Gunadi. Hilang ya. Sementara Gunadi sayang banget sama Luriman. Ya kan anak emas, wis mampang mau di akhirnya mereka itu semenjak saat itu pokoknya melarang keras lah ada permainan seperti itu. Mungkin di daerah lain ada. Nggak ada TV-TV-an pokoknya berarti. Nggak ada. Mau lihat TV nggak usah, langsung kayak gitu kan. TV-TV apa gitu kan. Itu katanya di RT itu akhirnya pada urunan Bi. Setelah kejadian itu biar bocah-bocah nggak pada kemana-mana gitu ya. Ya beli TV itu, biasanya kan buka kayu gede gitu ya. Tapi ya rudunya kalau pas lagi ininya habis, akinya. Iya. Jadi kalau pas lagi ngecas sononya tutup, bawahnya kan jauh pakai sepeda. Ini di Kampung Tumaritis kejadiannya? Bukan. Oh bukan. Tapi dekat-dekat situ. Oh iya, kalau nggak Gumalar ya, Butterfly. Mungkin. Iya. Terus gimana lagi bro yang udah? Ya itu aja Bi, yang jelas dia pengen siapa tahu ya Mas ya kayak gitu, batu lucu-lucuan aja. Ini cerita horor loh, ya horor banget saya ngalamin, tapi bawain saya lucu nggak apa-apa. Terserah gitu seperti itu. Ya, tapi menarik sih permainan madu beton. Emang orang dulu tempat madu beton namanya. Kalau di sini sih namanya rok umpet biasa gitu, dua tim kayak gitu. Karena ada nyanyiannya katanya Bi, kalau mau sweet umpet madu beton apa kayak gitulah nyanyinya, terus sweet kayak gini. Yang kalah jaga. Iya, yang kalah jaga. Kabur begitu yang umpet seperti itu. Nah itu. Dan terima kasih Bro Ayung udah berbagi cerita. Menarik sih. Umpet madu beton ini kebetulan gue juga baru tahu namanya kayak gini. Mungkin di daerah sana namanya itu ya. Mungkin di daerah kawan-kawan semuanya namanya agak beda lagi, tapi jenis permainannya sama, aturannya juga sama kayak gitu. Tapi cuma pengen kayak ngangkat di mana anak-anak dulu itu benar-benar megang sama yang namanya komitmen gitu loh. Betul. Sportif. Iya, kalau anak sekarang kan
ngumpetan di dalam rumah aja, kakaknya ngumpet, adiknya main HP. Iya, biarin aja gitu, nungguin gitu ya. Kayak Jadi gitu. nggak asik kan seperti itu. Sportif, anak-anak dulu tuh sportif, apalagi masalah permainan kayak gitu ya. Iya. Bener-bener dicari sampai ketemu. Gue juga ngalamin sih momen-momen kayak gitu dulu. Sempat ngalamin gitu ya, rok umpet kayak gitu. Ya sama, umpetnya kemana-mana gitu. Jauh ya. Oke, terima kasih Bro Ayung, terima kasih kawan-kawan semua di rumah udah mau nonton, udah mau dengerin. Kita mohon maaf misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, telinga kawan-kawan semuanya. Misalnya ada sesuatu yang nggak setuju ya, itu bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan. Betul. Siapapun itu, semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga dapat dijaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih banyak, sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di episode ngobrol horor selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.